Halo para pendengar, inilah program belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Jiro Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 34. Kalimat kuncinya adalah 柔らかくて美味しいです。 empuk dan lezat. Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Setelah mengunjungi festival kampus bersama Kenta, keduanya pergi ke tempat yang disebut restoran sushi yang menggunakan ban berjalan. Di sana, piring-piring kecil sushi bergerak di atas ban berjalan dan para pelanggan dapat mengambil yang mereka sukai. Warna-warna dari piring-piring tersebut menandai harga sushinya. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 34. Kalimat kunci hari ini adalah 柔らかくて美味しいです。 empuk dan lezat. Ah, トロが来た。トロって何ですか？マグロのお腹の部分です。どうぞ。いただきます。柔らかくて美味しいです。 Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Sushi kesukaan Kenta datang. あ、トロが来た。 Oh, Toro sudah datang. あ、 Adalah seruan yang mengungkapkan keterkejutan. Kenta berseru karena sushi kesukaannya sudah datang. トロ。 Adalah bagian berlemak dari tuna, yaitu bagian perutnya. が Adalah partikel penanda subjek. 来た。 Artinya sudah datang, adalah bentuk ta dari kata kerja, 来ます。 yang artinya datang. Ini mengindikasikan aspek selesai. Dalam cara yang sopan, kita merupakan 来ました。 Toro harganya cukup mahal, tapi digemari di restoran sushi. ya, Anna belum pernah makan toro. Jadi ia menanyakan kepada Kenta, トロって何ですか？ apa itu toro? Kalau Anda tidak mengetahui kata yang baru Anda dengar, Anda bisa menanyakan artinya dengan mengatakan kata itu dulu, kemudian diikuti, って何ですか？ apa itu? なん Adalah apa? です。 Adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. Jika Anda tambahkan か pada kalimat tersebut dan mengatakannya dengan intonasi menanjak, Anda dapat mengubahnya menjadi pertanyaan. Tenan desu ka adalah frasa yang berguna ya. Ya, mari berlatih mengatakan, apa itu toro? トロって何ですか？ Kemudian Kenta menjawab, マグロのお腹の部分です。 bagian perut tuna マグロ adalah tuna, の adalah partikel yang menghubungkan kata benda, お腹 adalah perut. No yang kedua juga adalah partikel yang menghubungkan kata benda, 部分 adalah bagian, dan des adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. Kalimat ini punya dua no yang menghubungkan kata benda. Maguro no onaka no bubung berarti bagian perut tuna. Dengan menggunakan no, Anda dapat menghubungkan dua atau lebih kata benda secara berturut-turut, menggunakan kata benda di depan untuk menerangkan kata benda di belakangnya. Kenta melanjutkan, どうぞ silahkan. Gunakan どうぞ saat Anda mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Anna mengatakan, いただきます。 terima kasih buat makanannya. Secara harfiah berarti, dengan rendah hati saya makan atau menerima. いただきます。 Adalah ucapan yang dikatakan sebelum mulai makan. Setelah selesai makan, akan baik sekali kalau dapat mengatakan, ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。 terima kasih banyak atas makanannya. Anna baru saja mencicipi toro untuk pertama kalinya. Apa pendapatnya? 柔らかくて美味しいです。 Empuk dan lezat. Ini adalah kalimat kunci hari ini. 柔らかくて Adalah bentuk T dari kata sifat. 柔らかい。
yang artinya empuk atau lembut. おいしい。 Adalah kata sifat yang berarti lezat. Des adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. Tidak hanya kata kerja, namun juga kata sifat punya bentuk te ya. Saat Anda mengatakan dua atau lebih kata sifat secara bersamaan, Anda menggunakan bentuk te dari kata sifat pertama untuk menyambungkan dengan kata sifat kedua. Jadi untuk yawarakai dan oishi, ubahlah kata sifat pertama yawarakai menjadi bentuk te-nya yawarakakute dan katakan oishi setelahnya. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 34 lagi. Kalimat kunci hari ini adalah 柔らかくておいしいです。 empuk dan lezat. あ、トロが来た。トロって何ですか？マグロのお腹の部分です。どうぞ。いただきます。柔らかくて美味しいです。 Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari yawarakakute, bentuk te dari sebuah kata sifat. Mohon ajari lebih jauh mengenainya. 私が教えましょう。 Sensei mengatakan, jika Anda ingin menerangkan sesuatu menggunakan dua atau lebih kata sifat, gantilah kata sifat yang pertama ke bentuk te. Cara untuk mengubah kata sifat menjadi bentuk te adalah seperti berikut. Anda sudah mempelajari ada dua jenis kata sifat, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Kata sifat i adalah yang berakhir dengan suku kata i, seperti misalnya murah. 安い。 Untuk mengubah kata sifat i menjadi bentuk te, gantilah akhiran i-nya menjadi kute. Murah 安い。 menjadi 安くて。 senang 楽しい。 menjadi, 楽しくて。 tapi ada pengecualian, yaitu いい。 yang artinya bagus menjadi. よくて。 Kata sifat na adalah yang menggunakan na saat menerangkan kata benda, seperti misalnya 元気。 yang artinya sehat atau bersemangat. Untuk mengubah kata sifat na menjadi bentuk te, letakkan de setelahnya. Bersemangat 元気。 menjadi. 元気で。 Jika ingin mengatakan orang yang bersemangat dan ceria, ceria adalah. 明るい。 Jadi ucapkan 元気で明るい人。 Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Hari ini kita akan memperkenalkan kata-kata tiruan bunyi untuk mengungkapkan rasa makanan. あっさり。あっさり。 Adalah kata bagi makanan yang rasanya ringan. Bentuk kalimatnya misalnya adalah, makanan ini rasanya asari. Kata berikutnya adalah lawan dari asari. こってり。こってり。 Menggambarkan bagaimana suatu makanan yang rasanya kuat dan kadang berminyak dan penuh bumbu. Contoh kalimatnya misalnya, ramen ini rasanya kotteri. Dan dalam kata tiruan bunyi hari ini kita memperkenalkan あっさり。 dan こってり。 Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. 今日は kita mengucapkan itadakimasu sebelum makan untuk menyampaikan terima kasih bagi mereka yang telah membuat masakan ini. Kita juga berterima kasih pada daging, ikan, dan sayur-sayuran dan mereka yang mengolah dan memanen berkah alam tersebut.